wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salaina salat subhi fil jamaah wa fal'an awanu li ta'allumi kitab Bulughil Maram tahta ta'lifi Syekhul Kabir Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa fil bidayah lazim alaina an nursil al-Fatihah asa an yanfa'ana wa asa an yanfa'ahu Allah bi'ulumihi wa masyayikhihi fi darayhi. Naqra sab al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis tentang babul wudu. Hadis yang keempat Ustaz bacakan, mohon diperhatikan dan tolong ditulis inti dari hadis tersebut supaya kamu dapat ilmunya. Ya. Wa an Abdillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Jadi dari Abdillah bin Zaid tentang dalam sifat wudu. Qala, dia berkata, wa masaha Rasulullah. Ini hadisnya berarti hadis fi'liyah. Masaha Rasulullah. Rasulullah itu mengusap bi ra'sihi, ya kan, kepalanya. Fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Muttafaqun alaih. Ya, Ustaz praktekkan. Masa Rasulullah bi ra'sihi, fa'aqbala. Aqbala itu maju ke depan. Jadi Nabi usapnya seperti ini, dari belakang ke depan. Aqbala wa adbara, membasuh kepala. Hadisnya muttafaqun alaih, kuat. Jadi kalau pengen sunnah bisa dipraktekkan. Aqbala ke depan, kemudian wa adbara ke belakang, membasuh kepalanya ketika wudu. Karena kebetulan Nabi rambutnya lumayan panjang. Ya, Nabi itu rambutnya lumayan panjang sehingga kalaupun seperti ini dan kemudian dibalikkan lagi itu jadinya rambut. Kalau dari depan, ya kan, ke belakang ke depan lagi jadinya berantakan. Benar tak? Tapi kalau dari belakang diusap depan, kemudian di belakang lagi, rambutnya rapi lagi, ganteng. Paham ya? Nah, jadi kesunahan kita merasakan dari hadis ini, maka timbul suatu hukum. Hukum yang pertama, disunahkan meratakan air ke rambut. Sunnah. Tidak juga tidak apa-apa. Ya, minimal, kalau minimal setiap ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan minimal seperempat. Seperempat itu diukur menurut Imam Abu Hanifah segini. Ini minimal. Jadi kalau tangan sejajarkan kayak gini, ditaruh di atas kepala, itu menurut Imam Abu Hanifah seperti ini, minimal seperempat, ya kan? Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu minimal 3 helai rambut. Jadi kalau seandainya kamu ambil air, diusapkan seperti ini saja, sudah termasuk menggugurkan rukun dari wudu. Karena membasuh kepala ini rukun wudu, harus dilaksanakan. Di depan boleh, di belakang boleh, di samping boleh. Paham ya? Seperti itu. Tapi dipastikan kalau rambut yang kita mau bawa sholat ini rambut yang tidak najis. Kalau ada perkara najisnya, ya tidak boleh cuma segini, harus dibersihkan najisnya. Paham ya? Ini perkara kalau seandainya rambutnya sudah bersih. Paham ya? Seperti ini. Ini cara yang pertama. Kemudian wafilah letir lahuma, dalam lafaz keduanya, bada'a bi muqaddami
Pertama, ada yang seperti ini Nabi pernah melakukan, tapi Nabi juga pernah melakukan dari depan ya ke belakang dikembalikan lagi. Artinya dua-duanya boleh. Mana yang kalian pengenkan boleh. Disunahkannya meratakan ke seluruh rambut seperti itu. Paham ya? Nah, nanti dipraktekkan wudhunya biar dapat ilmunya dan keberkahan dari belajar ilmu fikih. Paham ya? Jadi kalau bisa, kalau dapat ilmu langsung dipraktekkan supaya ingat. Oh iya, ada hadis dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama seperti ini, dari lafaz yang lain seperti ini, seperti itu. Bolak-balik seperti itu. Paham ya? Kemudian juga hadis selanjutnya. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Ini dari Abdullah bin Umar dalam sifat wudu. Qala tsumma masaha bi ra'sihi, ya, kemudian membasuh kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunihi. Setelah membasuh kepalanya, memasukkan dua jarinya, isba'aihi as-sabahataini, dua telunjuknya, fi udhunihi, masukkan kayak gini, wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunai. Kemudian jempolnya itu membasuh punggung atau luar telinganya. Seperti ini yang benar. Ya, dibasuh seperti ini. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasai. Kelihatan enggak? Ini dimasukin telunjuknya, kemudian yang jempolnya itu membasuh luarnya, digosok seperti ini. Paham ya? Ngerti Prabu ya? Nah, itu dari Ibnu Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, idza istaiqadha ahadukum, jika kalian bangun, salah seorang dari kalian bangun, min naumihi, dari tidurnya, falyastantir talatan, maka hiruplah. Jadi hiruplah. Jadi kalau kalian mau membasuh ke hidungnya dihirup, airnya itu dihirup sedikit, kemudian keluarkan, salasan, 3 kali, hirup, keluarkan, hirup, keluarkan. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, maka sesungguhnya setan itu menetap di rongga-rongga hidungnya. Jadi kalau kalian tidur, habis tidur ini, setan itu nongkrong di sini, nongkrong di lubang-lubang ini. Untuk menghilangkannya, masukkan air sedikit, kemudian buang, biar setannya juga ikut keluar dari situ. Sama ketika telinga juga, telinga dimasukkan seperti ini. Karena biasanya apa? Itu setan itu mengencingi telinga kita, yang menyebabkan akhirnya mau sekeras speaker gede tua di depan, Allahu Akbar, itu gak kedengaran kadang. Kalian pernah bikin gak sih azan kenceng gak kedengaran, tapi suara bisik-bisik kadang kedengaran ketika tidur? Pernah gak merasakan? Suara kecil malah kedengaran ketika tidur, tapi suara gede itu malah gak kedengaran. Sama kayak azan subuh, kokok ayam, ya enggak? Itu karena telinga kita dikencingi oleh setan. Ya, sama biasanya di rongga ini biasanya setan-setan pada ngopi, nongkrong di situ, letak di situ. Maka supaya dihilangkan, itu kata Rasulullah, ya, agar menghirup air.
Tapi jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang masuk malah jadi sakit. Ya, pelan-pelan aja masuk. Kalau orang yang belum terbiasa, biasanya memang merasa sakit. Masuk, langsung merasa di sini panas, benar tak? Perih, benar. Tapi kalau sudah terbiasa itu enak dan justru bisa mengobati gejala penyakit-penyakit yang timbul karena hidung mampet, yang sering mampet nih, bisa diobati dengan menghirup air bersih sehingga keluar kemudian jadi lancar. Bisa dimengerti ini? Ya, hadisnya sangat kuat, muttafaqun alaih. Baik, itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz